Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Istiqomah, NIM H0712111023, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang data dan informasi. Di sini ada 4 topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian data dan informasi. Topik pembahasan yang kedua ada database dan manajemen sistem. Topik pembahasan yang ketiga ada data warehouse dan governance. Dan topik pembahasan yang keempat adalah ada knowledge management atau manajemen pengetahuan. Topik pembahasan yang pertama, pengertian data dan informasi. Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi sendiri dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga bisa suatu hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Sebuah data belum tentu dapat disebut dengan informasi. Data masih berupa bahan mentah karena sebuah data untuk menjadi informasi haruslah melalui pengolahan dahulu. Seperti contoh, untuk mengetahui umur, kita memerlukan tanggal lahir. Umur merupakan informasi, sedangkan tanggal lahir merupakan data. Topik pembahasan yang kedua, database manajemen sistem. Database manajemen sistem disingkat dengan DBMS. Database manajemen sistem ini merupakan suatu sistem penorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS merupakan perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Database Management System ini dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Database merupakan salah satu komponen dalam teknologi informasi yang mutlak diperlukan oleh semua organisasi yang ingin mempunyai suatu sistem informasi yang terpadu untuk menunjang kegiatan organisasi demi mencapai tujuannya. Karena pentingnya peran database dalam sistem informasi, tidaklah mengherankan bahwa terdapat banyak pilihan software database manajemen sistem dari berbagai vendor, baik yang gratis maupun yang komersial. Beberapa contoh DBMS yang populer adalah MySQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Tujuan dari database manajemen sistem ini diantaranya yaitu dapat dipakai atau digunakan secara bersama.
kemudian kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data, dan dapat menghemat ruang penyimpanan data serta berperan dalam keamanan data. Komponen database management system adalah sebagai berikut. Yang pertama ada file manager, yang kedua ada database manager, yang ketiga ada query processor, yang keempat adalah DML precompiler, dan yang kelima adalah DDL compiler. Topik pembahasan yang ketiga, data warehouse dan data governance. Yang pertama yaitu data warehouse. Data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait dengan penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Dengan menganalisa sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, data governance. Data governance adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menentukan personel di dalam perusahaan yang memiliki otoritas dan kendali atas aset data dan bagaimana aset-aset tersebut dapat digunakan. Sistem ini menentukan individu, proses, dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola dan melindungi aset data milik perusahaan. Topik pembahasan yang terakhir, knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah kumpulan perangkat teknik dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat di dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Fokus dari manajemen pengetahuan ini adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, hingga akhirnya menjadi pengetahuan. Itulah tadi pembahasan dari saya tentang data dan informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.